Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari yang berbahagia ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi yang berbahagia ini atas segala kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, sehingga kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan dalam sukacita. Dan kami mohon kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan menjadi pelita bagi kami di dalam melakukan, mengerjakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada pada pagi hari yang berbahagia ini, yang dapat kami sapa melalui renungan pada kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini Kamis, tanggal 8 Februari tahun 2024, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14 yang berbunyi demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sesuatu hal yang membingungkan jika di dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan saudara kita, dalam kehidupan sahabat kita, tidak menemukan apa arti dari sebuah masa depan, hanya oleh karena dia menghadapi hari-hari yang berubah-berubah. Nah, tentu kita tidak bisa hindari jika hari-hari ini berubah, jika yang kita alami juga berubah. Bahkan dalam diri kita juga akan kita temukan banyak perubahan-perubahan. Nah, oleh karena itu, Raja Salomo sebenarnya bukan hendak menekankan bahwa manusia tidak mengerti apa masa depannya. Tetapi yang pertama sekali, agar kita sebagai ciptaan Tuhan, orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita setiap hari, pada saat hari mujur maupun pada saat hari malang, kita semakin memahami bahwasanya di dalam hari yang kita jalani sehari-hari, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Nah, oleh karena itu, di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, apakah hari kita sedang mujur, apakah hari kita sedang malang, ingatlah bahwasanya di kedua suasana tersebut, di dalam hari yang berbeda tersebut, kita harus selalu mengedepankan kasih Tuhan. Jadi kita harus menyesuaikan hidup kita kepada rencana-rencana Tuhan dan kepada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menghadapi ataupun menjalani kehidupan yang berubah-ubah, yang bahkan bisa kita sebutkan perubahan yang begitu sangat radikal. Bisa saja seseorang pada hari ini dia bersuka cita, tapi pada hari yang sama juga dia bersedih atau berduka. Nah, tentu tidak perlu mengutuki diri di dalam perubahan itu. Yang perlu adalah supaya di dalam suasana kehidupan yang kita jalani, kita melakukan apa yang terbaik. Jadi ketika kita mengalami hari yang mujur, ya lakukanlah apa yang baik di hari yang mujur itu. Dengan menyembah Tuhan, dengan bersujud kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan melakukan ataupun berbagi dengan sesama,
melakukan yang baik, apa yang disenangi oleh Tuhan, itulah yang kita lakukan pada hari yang mujur. Dan ketika kita mengalami hari yang malang, nah di sanalah kita melakukan apa sebenarnya di balik semua peristiwa ini yang Tuhan kehendaki untuk kita ketahui. Artinya, di dalam keadaan apapun kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Jadi waktu hari mujur, pakailah waktu itu dengan sebaik-baiknya bersuka cita. Di waktu hari malang, pakailah waktu itu sebaik-baiknya untuk semakin mengenal perbuatan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini tidak boleh berandai-andai. Tetapi hidup ini adalah merupakan kesempatan untuk melakukan apa yang terbaik yang Tuhan kehendaki di setiap perubahan-perubahan kehidupan kita. Tentu tidak pantas waktu hari mujur kita berduka, waktu hari malang kita bersuka cita. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa mengisi hari-hari kita dengan sukacita, dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan kondisi yang kita alami, sehingga kita tidak melakukan apa yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Jadi, meskipun kita sedang mujur, kita tidak melakukan hal sia-sia, meskipun kita sedang menghadapi hari malang, juga tidak hal yang sia-sia yang kita lakukan. Dan yang ketiga, ketika kita menghadapi dua situasi yang kontradiksi, yang bertentangan dalam kehidupan kita ini, kita harus memahami bahwasanya Tuhan menginginkan ketika di hari mujur itu kita untuk selalu bersukacita karena kasih-Nya. Jadi ingat, ketika kita bersukacita karena apa? Karena kasih Tuhan. Jadi jangan bersukacita karena kita baru memperoleh sesuatu. Kalau seperti itu nanti ketika sesuatu yang kita peroleh tidak ada, bagaimana? Kita tidak bersukacita lagi. Tetapi bersukacitalah karena kita merasakan kasih Tuhan. Karena kita merasakan pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi, bersukacitalah karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita menghadapi hari yang malang, ingatlah, di saat itu Tuhan sedang menginterupsi kita untuk berhenti sejenak, untuk merenung sejenak, untuk berkontemplasi sejenak, melihat situasi, melihat ke dalam diri kita, hal-hal apa yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan, baik dalam hubungan kita dengan sesama kita. Sehingga meskipun kita mengalami hari yang malang, kita tidak merasa rugi, kita tidak dirugikan, tetapi malah kita semakin beruntung. Karena apa? Karena di sanalah kita semakin memperbaiki ataupun memperoleh apa yang baik dari Tuhan, meskipun yang kita alami adalah hari yang malang. Oleh karena itu, tetaplah miliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga jika harimu hari yang baik, jika harimu hari yang mujur, bergembiralah. Dan jika harimu hari yang malang, maka merenunglah dan berdoalah, merendahkan dirilah di hadapan Tuhan, sehingga kita semakin beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ajar kami Bapa, agar dalam setiap kehidupan kami semakin menemukan makna dari setiap perubahan-perubahan kehidupan yang kami alami, sehingga kami tidak menjadi jumawa ketika kami mengalami hari yang mujur dan tidak lupa diri, dan juga kami tidak kecewa ataupun putus asa ketika kami menghadapi hari yang malang. Tetapi baik di hari yang mujur maupun di hari yang malang, kami selalu dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang akan
kami lakukan dan akan kami jadikan selalu untuk menjadi dasar kehidupan kami, untuk mengerjakan apa yang baik, yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin. Horas, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga kiranya hikmat yang daripada Tuhan semakin mendorong kita untuk memakai hari ini sebagai hari bersukacita, sebagai hari untuk menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan dari setiap peristiwa yang kita alami di sepanjang hari ini. Shalom.